gitu. Kalau saya sih Kak Fitri, kita juga harus paham bahwa dalam rasa percaya diri itu nanti akan ada rasa nervous, ada rasa grogi, ada rasa deg-degan kayak gitu. Tapi bagi saya itu adalah hal yang sudah biasa, hal yang normal dan harus kita normalisasi. Iya, betul. Namun kita juga harus ada suatu solusi lah untuk mengatasi nervous kayak gitu. Kemudian juga menutupi rasa grogi kita, karena pengalaman saya, teman-teman saya itu yang baru terjun di dunia public speaking itu bahkan sampai tangan dan kakinya itu gemeter gitu ya berada di depan audiens. Sampai saya itu memikirkan apa sih yang mereka takutkan ketika berada di depan audiens itu. Kayak audiens itu zombie yang mereka takutin kayak gitu. Jadi kira-kira tambahan apa nih tips yang sekiranya menghilangkan nervous menurut Kak Fitri? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya. Baik teman-teman semuanya, kali ini di sesi kali ini, di part kali ini kita akan berdialog dengan teman-teman sesama mahasiswa tentunya dari Fakultas Adab dan Humaniora. Sebelumnya mungkin sebelum kami berdialog nantinya agaknya lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu supaya lebih dekat, lebih akrab gitu ya. Betul. Jadi lebih nyaman lah dalam ngobrolnya gitu kan. Boleh perkenalan dulu. Oke, sebelumnya teman-teman perkenalkan, nama saya Fitri Nurhalisa. Saya berasal dari program studi Sastra Indonesia angkatan 2023 dan tentunya semester 5. Iya, sama. Saya pun dari semester 5. Namun saya perkenalan dulu aja ya Kak gitu ya. Perkenalkan, nama saya Nuruddin Zanki, biasa dipanggil Zanki. Saya dari program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya semester 5 angkatan tahun 2023. Nah, sama ya, kami sama-sama dari mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora. Betul. Oke, Kak Fitri ya, kita pengennya Kak Fitri aja. Kak Fitri, jadi di part kali ini sebenarnya nanti akan ada beberapa part yang teman-teman harus juga pantengin dan ikutin terus apa yang akan nanti kita sampaikan kayak gitu ya. Betul. Sebenarnya tema besar ya akan saya sampaikan dulu. Tema besar kita dalam podcast kali ini adalah membangun kompetensi komunikasi dan karakter pemuda di era digital. Nah, ini Kak Fitri menarik kan? Apalagi banget. Gen Z ini lawannya ini sudah banyak, digital ya, digital. Kemudian juga generasi di bawah Gen Z juga ada generasi Alpha, generasi Beta. Itu nantinya juga akan berperang melawan era-era digital seperti saat ini. Oke, jadi topik kami tadi tema besar dan topik pembahasan kita kali ini dalam dialog ini adalah public speaking, Kak Fitri. Oke, menarik. Sudah siap ya untuk membahas tentang public speaking. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman semuanya, kita ini kami ini berada di basicnya ini adalah public speaking. Betul Kak Fitri ya? Betul sekali. Kita berdua ini sudah sering sekali mengikuti beberapa event tentang Master of Ceremony di dunia akademik maupun di luar dunia akademik, formal maupun non formal. Kita juga menjadi host di podcast Fakultas Adab dan Humaniora. Kita juga memoderatori banyak event-event kayak gitu. Betul. Menarik ya Kak Fitri untuk kita bahas. Menarik dong, tentunya pasti bisa buat bekal teman-teman untuk menjadi ataupun bisa berproses lah di dunia public public speaking itu berbicaranya di depan umum. Betul. Oke Kak Fitri, kita langsung masuk saja tentang materi public speaking. Biasanya yang menjadi kendala dari teman-teman semuanya ini adalah kurang percaya diri, iya kan? Kurang percaya diri. Dan kira-kira apa sih tips yang mungkin bisa Kak Fitri berikan kepada teman-teman semuanya supaya lebih percaya diri untuk berbicara di depan umum? Nah, karena kita basicnya sudah menjadi public speaker kan, sudah biasa menghadapi audiens. Iya kayak gitu. Mungkin boleh diberikan tips. Oke, terima kasih. Kalau tips dari aku sih teman-teman, yang penting itu kita paham alur dari acara atau event gitu. Terus yang kedua, kita juga bisa beranggapan kita bisa kenal dengan audiens seperti itu ya Kak ya. Jadi kalau misalkan kita nggak kenal, gitu nggak
menangkap kenal itu kayak sulit. Jadi meskipun kita nanti berbicara dengan audiens ataupun berhadapan langsung dengan audiens yang tentunya kita nggak kenal ataupun orang baru di sekitar Iya. kita, itu tetap kita anggap kenal pun juga dengan tatapan kontak mata, ekspresi juga, bahasa tubuh, olahan beberapa anggota tubuh untuk kita bisa bicarakan gitu barengan. Jadi beriringan itu bisa membuat percaya diri kita akan hilang tersendiri gitu. Iya. Tapi faktor utamanya kalau misalkan kita pertama kali mengikuti event seperti job MC ataupun moderator, mungkin first time itu mungkin teman-teman juga ngalamin, pun juga aku juga ngalamin Kami tentang juga. nervous Iya, gitu. nervous. Jadi ya udah itu tetap biasa, jadi tetap teman-teman untuk bisa belajar, Iya. untuk tetap berproses kayak gitu-gitu aja sih. Iya. Jadi yang penting kita paham tentang alur dari event tersebut dan juga kita sok-sokan aja Iya, merasa iya. dekat dengan audiens atau teman-teman yang mungkin mendengarkan apa yang kita sampaikan. Iya, seperti itu sebuah pengalaman dari Kak Fitri ya, Iya. mungkin bisa teman-teman catat ataupun juga gunakan dalam mendalami dunia public Betul speaking kayak sekali. gitu. Kalau saya sih Kak Fitri, kita juga harus paham bahwa dalam rasa percaya diri itu nanti akan ada rasa nervous, ada rasa grogi, ada rasa deg-degan kayak gitu. Tapi bagi saya itu adalah hal yang sudah biasa, hal yang normal dan harus kita normalisasi. Iya, Namun kita juga harus ada suatu solusi lah untuk mengatasi nervous Iya. kayak gitu. Kemudian juga menutupi rasa grogi kita, karena pengalaman saya, teman-teman saya itu yang baru terjun di dunia public speaking itu bahkan sampai tangan dan kakinya itu gemeter gitu ya berada di depan audiens. Sampai Iya. saya itu memikirkan apa sih yang mereka takutkan Gitu. ketika berada di depan audiens itu. Iya, kayak audiens itu zombie yang mereka takutin kayak Iya, gitu. iya. Jadi kira-kira tambahan apa nih tips yang sekiranya menghilangkan nervous menurut Kak Fitri? Kalau aku itu menurut aku sendiri ya, itu kalau menghilangkan nervous itu ya udah kita percaya diri aja sama kita sendiri kalau misalkan kita itu bisa gitu. Gak usah lah mikirin pendapat orang lain. Yang penting kita ya udah kita bisa gitu. Iya, Jadi iya. percaya diri Yakin aja, ya, yakin. gitu. Kuncinya cuma yakin aja. Iya, Meskipun mungkin mental kita kayak aduh gimana ya dilihat orang gitu. Iya. Tapi tetap kita harus yakin kalau misalkan kita itu bisa gitu. Betul. Tentunya di pikiran kita itu oke, ini aku ada acara, aku ada job, jadi aku harus bisa memaksimalkan bagaimana aku memberikan jalan ini, acara ini dengan maksimal, dengan Iya. benar, seperti itu sih. Sama-sama, saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan Kak Fitri. Jadi kita harus yakin ya. Iya, betul. Kalau kita sudah mulai berarti nanti harus selesai kayak Betul, gitu. itu Jadi harus. harus keyakinan itu harus ada dalam diri kita kuatkan berarti ya. Iya, betul. Jadi kita menguatkan diri kita terlebih dahulu supaya kita yakin bahwa ya Kita sudah, itu bisa. Bisa dan akan tuntas menyampaikan kayak untuk gitu. menyampaikan gitu. Betul ya. Betul. Ini memang sebuah tips dan trik yang sama-sama juga kita coba terus belajar ya Kak Fitri ya. Betul sekali. Biar ya kadang kita juga berdua merasakan hal itu ya. Iya, sama. Berada di depan umum tiba-tiba nervous, grogi, Iya. deg-degan, bahkan sampai ngeblank pernah? Pernah, sering sekali bahkan Apalagi kepikiran seperti itu. audiens atau yang mendengarkan apa yang Iya. kita sampaikan tuh kayak bapak-bapak atau ibu-ibu Iya. pejabat yang petinggi-petinggi gitu. Iya. Pastinya kita juga akan merasakan aduh di mana nih, Iya, gimana iya, gitu kan. betul. Nervous sekali Kak, apalagi kita ada di dunia akademik teman-teman semuanya ya. Tentunya dalam dunia akademik kalau kita menjadi public speaker di antaranya sebagai Master of Ceremony, host ataupun moderator, itu kayak kita itu harus yang kayak gimana nih kita Iya. menghadapi orang besar nih gitu ya. Gitu. Jadi kita harus memposisikan dirinya gimana nih. Betul. Pasti ada rasa-rasa deg-degan, insecure ya bahasanya juga. Mungkin seperti itu. Jadi tipsnya harus yakin. Iya, Benar betul. ya. Harus yakin Yakin. bahwa kita bisa melalui itu dan buang jauh-jauh rasa derdek, nervous semuanya itu harus dibuang. Betul. Kita harus percaya diri kayak gitu teman-teman Oke. semuanya. Ini sesuai pengalaman kita aja Iya, yang kita betul. sharingkan. Iya. Jadi Mbak Fitri menyampaikan apa yang pernah dialami dan saya pun juga akan menyampaikan kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita kan juga audiens kita itu kan bermacam-macam ya Mbak Fitri ya. Betul. Mbak Fitri. Jadi bisa dari usia kalangan muda bahkan balita. Kita juga menghadapi audiens yang jauh umurnya di atas kita. Itu kira-kira
tips and trik dari Kak Fitri supaya kita bisa mengatur olah suara, vokal dan lain sebagainya itu gimana? Oke, kalau aku sendiri itu biasanya saat ini kan aku lagi mengajar di Little Sun School Surabaya ya, tentunya itu masih anak balita-balita dan juga anak usia dini banget lah. Seru sekali Jadi itu kayaknya. harus dengan nada ataupun intonasi yang non formal gitu. Iya. Tapi beda lagi kalau misalkan kita nanti diajak atau ada di event yang formal, kita juga bisa mengolah kata dengan formal gitu. Jadi nanti ada beberapa teman-teman contoh bisa ada di video TikTok ataupun di YouTube ataupun reels IG itu banyak contohnya. Jadi kalau dari saya sendiri itu belajar dari mulai formal, non formal pun juga bagaimana kita mengatasi dari mungkin audiens yang lansia ataupun anak usia dini gitu harus bisa menguasai. Jadi nggak hanya sekedar kita berbicara, kita yaping, nggak ada konsepannya, nggak ada triknya, nggak ada tipsnya, itu malah jadi omong kosong. Iya. Jadi yang saya sepakat dengan Kak Fitri itu memang dalam penyampaian suara, olah vokal semuanya itu kayak kita harus menempatkan diri. Betul. Jadi ketika nanti kita berbicara dengan anak-anak balita itu bagaimana, berbicara dengan anak yang sebaya umurannya dan kita itu bagaimana, ataupun dengan yang lebih tua daripada kita kayak gitu. Betul. Karena kebanyakan kalau misalkan kita berbicara tentang anak-anak usia dini nih, pasti kita akan lebih banyak untuk mengajak bermain, untuk mengajak kayak, ayo teman-teman, gitu kan. Lebih suka yang ceria-ceria gitu ya, pun juga dengan lansia juga. Lansia tuh juga nggak suka kalau misalkan kita berbicara dengan secara formal, bosan secara boring, berat gitu, nggak suka. Jadi teman-teman buat anak usia dini ataupun lansia gitu juga suka dengan pembicaraan yang intonasinya itu kayak non formal gitu. Lebih mendalami peran mereka ya sebagai balita ataupun sebagai lansia kayak gitu. Betul. Tapi kalau misalkan kita ada di acara mungkin formal gitu bisa lah. Kayak misalkan hadirin yang terhormat gitu. Iya itu menempatkan diri lah teman-teman semuanya. Ketika nanti formal itu seperti apa, ketika non formal itu seperti apa, dan gitu. Juga mendalami peran ketika nanti kita bersama balita itu bagaimana. Ini sama sih sebenarnya Kak Fitri. Saya pun berada di lingkup yang setiap hari mulai hari Senin sampai Jumat itu berada di lembaga pendidikan yang mana usia anak-anaknya itu juga masih jauh di bawah kita ya, ada yang balita, ada yang masih usia SD, semuanya itu juga sama. Jadi bagaimana kita berada di antara mereka, bagaimana kita masuk di antara mereka kayak gitu. Jadi kita bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri itu sangat penting. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan nih Kak Fitri, apakah kayak gestur tubuh itu juga mempengaruhi, gerakan-gerakan tubuh itu juga mempengaruhi menurut Kak Fitri? Iya, kalau menurut saya sendiri gestur tubuh ataupun olah kata kita yang mengikuti mungkin gerak tangan kita ataupun apa itu pasti mempengaruhi. Karena itu juga menghilangkan rasa nervous, grogi gitu kan. Jadi kalau misalkan ya kayak gini nih, teman-teman bisa lihat sendiri kalau misalkan saya dengan Kak Zangki berbicara, pastinya kan saling tunjuk menunjuk gitu kan ya. Kita tapi dengan tapi nggak lepas dengan yang sopan gitu kan ya. Tetap kita menjaga gitu teman-teman. Betul. Ternyata saya dengan Kak Fitri itu memiliki kesamaan. Kalau berbicara di depan umum itu tidak boleh diam yang duduk seperti patung atau berdiri seperti patung, tapi kita itu yang harus dari ujung kanan ke ujung kiri ke tengah lagi, menyapa audiens, bahkan kalau bisa turun bersatu dengan audiens, turun bersatu dengan audiens ya Kak Fitri ya. Itu juga boleh, bebas. Karena lebih baiknya kita itu kenal, merangkul audiens daripada kita diem duduk kayak kita menjelaskan materi ya udah selesai gitu, enggak. Malah nanti audiens itu pasti bakal ngantuk, pasti bakal fokus dengan handphonenya masing-masing gitu. Jadi kalau bisa ya kita harus izin dulu, tapi saya izin berdiri ya, ingin menjelaskan gini-gini gitu. Betul. Jadi sopan santun tetap kita jaga. Betul sekali. Jadi ini juga tadi masuk ke salah satu tips and trick
penghilang nervous juga ya Betul, sebenarnya. iya. Gerakan tubuh ini kita memang tidak bisa, mungkin bisa teman-teman lihat dari podcast sebelumnya, kita kalau berbicara ya sudah harus gerak. Iya. Kalau nggak gerak itu belum bisa mengekspresikan diri kita itu Iya, seperti betul. apa. Tapi memang perlu teman-teman pahami bahwa setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda ya Berbeda-beda. Kak Fitri. Ada Betul. yang memang saya lebih suka menjadi MC formal, acara-acara formal kayak gitu, sehingga ya sudah cukup berdiri diam menyampaikan kayak gitu. Tapi kalau seperti saya dan Kak Fitri ini nggak bisa. Yang kita lebih senang ketika ada gestur tubuh, karena saya itu yakin Kak Fitri, ketika kita itu memainkan gestur tubuh, memainkan gerakan-gerakan tubuh itu, audiens semakin yakin dengan apa yang Iya. kita sampaikan. Pun juga kita sendiri yang menyampaikan itu lebih enjoy. Iya, Lebih betul. kayak oke, kita samaan. Iya. Kita kayak setara gitu. Iya. Jadi nggak hanya sekedar kamu audiens dan aku pemateri, Iya, nggak hanya iya, itu. jadi- Tapi kita juga harus mempertimbangkan Iya, gimana posisi kita gitu. Betul. Jadi harus bisa merangkul lah semua audiens biar apa yang kita sampaikan tuh masuk ke dalam audiens gitu. Iya, betul. Memang setuju ya, kita sepakat akan hal itu ya. Iya. Oke, ngomong-ngomong nih tentang kita berbicara public speaking, dan tentunya hari ini kan banyak nih beberapa Iya. event-event ataupun acara-acara yang mungkin telah kita lihat yang sesungguhnya pada Iya. dunia media sosial Iya, saat betul, ini. betul. Tentunya dengan tanda kutip konten kreator. Oh, iya, Gitu. ini Pasti dibahas. di mana-mana pasti ada yang namanya konten kreator Iya. gitu kan. Di mana-mana itu pun meskipun di IG, di TikTok itu pasti banyak nih konten kreator. Nah, pasti di situ ada beberapa konten kreator yang memiliki basic berbicara Iya. yang mungkin cara menyampaikannya tuh kurang ataupun kurang siap. Iya, Nah, iya. kalau menurut Kak Zangki sendiri Iya. nih, Oh, ini jadi saya yang ditanya nih. Iya, sebagai perintis konten kreator Oh, nih. perintis. Perintis, Iya. karena kita bukan Pewaris. pewaris gitu. Oke, dari Kak Zangki sendiri yang merupakan perintis konten kreator di sini, itu bagaimana cara Iya. membangun percaya diri tentang bagaimana cara kita menjadi public speaker Iya, ataupun mengolah kata dengan bahasa tubuh, gerakan Iya, ataupun yang lainnya. betul. Mungkin bisa dibicarakan ataupun kita sharing Oke, gitu. oke Kak Fitri. Ini jadi saya yang ditanya, enggak apa-apa, tapi kita sharing ya. Iya, betul. Bisa nanti mungkin Kak Fitri yang akan menimpali itu. Iya. Oke, jalan aja. Baik, terkait memulai sebagai konten kreator itu Kak Fitri, jujur memang dulu saya menggeluti bidang dakwah kan dulunya. Oke. Nah, seperti itu, karena semakin lama kan kita ketahui ya di media sosial sudah banyak pendakwa-pendakwa yang sudah terjun ke, apalagi di era-era digital ini, terjunnya memang ke sosial media, Betul. ke banyak sosial media kayak gitu. Jadi saya hanya berpikir seperti ini. Dakwah itu ternyata bukan hanya bil lisan kayak gitu. Mungkin kompetensi saya itu ranahnya bukan yang ke bil lisan mungkin. Betul. Akan saya coba dengan melalui salah satunya kayak konten kreatif, video-video, film pendek yang mungkin akan mendidik banyak anak-anak Gen Z, Gen Alpha dan seterusnya, mungkin yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan melalui video-video, konten saya seperti Oke. itu. Nah, ini mungkin sedikit tahadus bin nikmah juga ya, menceritakan kebaikan. Sebenarnya ini tidak perlu, tapi agak-agaknya mungkin bisa menjadi motivasi ya Iya, buat betul. teman-teman semuanya kayak gitu. Karena basic kita dalam public speaker itu nggak hanya menguntungkan Iya. untuk banyak orang, Iya. tetapi menguntungkan buat kita sendiri. Karena kita sendiri. Karena bisa betul. buat branding diri Iya, kita, pun betul. juga mencukupi diri kita Iya, juga iya. bisa loh Bisa teman-teman. juga. Jadi luas public Betul. speaker itu luas gitu. Iya, tahun 2025 pertengahan kemarin, alhamdulillah saya dan rekan saya menjuarai juara 3 dalam ajang Osinas Olimpiade Sejarah. Jadi di cabang lomba videografi, film pendek. Oh. Film pendek. Jadi kami sudah membawanya, arahnya memang ke sana, apalagi di program studi kami kan ada digital humanities ya. Oh, Jadi iya. kami juga mempelajari bagaimana sejarah itu dibawa ke ranah digital kayak gitu. Salah satu mungkin yang mendorong saya yaitu tadi, dakwah itu memang tidak hanya bil lisan tapi juga betul. melalui konten video untuk mengajak, Iya. mengedukasi seperti itu. Yang kedua memang alhamdulillah itu yang kejuaraan yang pertama. Kemudian yang kedua kemarin baru saja alhamdulillah juara 1
lomba kompetisi video juga konten kreatif. Itu kami juara 1 tingkat mahasiswa se-Jawa Timur. Dan sekarang masih proses juga mengikuti perlombaan lagi Reels Competition yang diadakan oleh UIN Wali Songo KPI, Prodi KPI. Nah, ini mohon doa dan dukungannya supaya mungkin nanti bisa meraih kesuksesan, meraih keberhasilan dari lomba Reels Competition ini. Jadi seperti itu Kak Fitri. Intinya itu kita memulai, harus berani memulai. Saya kayak gitu. Kalau masalah percaya diri tadi mungkin bisa menggunakan tips and trick yang telah disampaikan oleh Kak Fitri ataupun yang saya sanggah tadinya kayak gitu. Namun untuk memulai konten itu ya memang kita harus berani untuk memulai langkah kayak gitu. Kalau kita tidak mau melangkah ya bagaimana kita akan mendapatkan keberhasilan yang tentunya bisa kita dapat kok nantinya kayak gitu. Gagal itu suatu yang lumrah, yang penting kita sudah mau mencoba, yang penting kita sudah mau berusaha kayak berdoa gitu. Juga tentunya. Iya, jadi masalah konten kreator itu memang saya niat yang pertama dakwah, yang kedua memang ya kalau memang ada yang menguntungkan untuk diri saya itu alhamdulillah, itu berarti memang ibaratnya sudah takdir yang diberikan. Jalannya seperti itu bahasanya gitu. Oke, kalau dari aku sendiri nih, kalau basic dari konten kreator, tapi aku di sini ranahnya nggak di konten kreator, tapi lebih bagaimana cara aku sendiri mengkonsep tetap percaya diri itu basicnya awal itu kayak gimana. Itu yang penting apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan tema yang diberikan gitu. Jadi misalnya nih teman-teman maunya yang tentang era digital, ya udah aku harus memberikan paham dulu era digital itu kayak gimana, harus memahami, harus dipelajari dulu gitu. Jadi nggak hanya sekedar era digital itu seperti ini, seperti ini, itu enggak. Jadi harus ada teori-teori yang mungkin dimasukkan ataupun mungkin poin-poin yang penting seperti itu. Berarti harus paham apa yang akan disampaikan Kak Fitri betul. Iya sama, berarti dalam hal konten kreator itu juga sebenarnya bisa dimasukkan Kak Fitri. Jadi kita harus paham dulu konten apa yang mau kita masukkan dan pesan apa yang harus kita sampaikan kayak gitu. Iya, karena sebelum kita take video seperti ini, pastinya kita kan udah membuat plan-plan, maksudnya poin-poin itu apa gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar kita ngomong, kita yaping, udah selesai gitu, enggak. Jadi harus ada planning-planning yang mungkin memuat daripada apa yang kita bicarakan kepada audiens. Seperti harus itu. Terstruktur lah bahasanya, paling tidak kita juga paham apa yang mau disampaikan sehingga alur yang kita bawa mungkin dari A nanti urut runtut sampai Z kayak gitu mungkin ya. Jadi nanti itu bisa membangun percaya diri kita sesuai dengan ya udah kita ikuti alurnya aja. Kalau misalkan alurnya udah sesuai, pasti percaya diri itu akan tetap muncul di tengah-tengah kita. Seperti itu. Betul. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi basicnya itu ya memang harus percaya diri, terus juga harus memahami apa yang akan disampaikan. Jangan sampai kita itu ada di depan orang, di depan audiens, tapi dalam kondisi kosong. Nah itu yang nggak ada bekal sama sekali. Itu sangat sangat harus dihindari yang seperti itu, karena kita nanti berbicara dengan banyak orang. Ketika kita sudah dipercaya oleh orang, maka selanjutnya sampai kapanpun kita akan dipercaya kayak gitu. Jadi kalau kita sudah mengecewakan ya nanti dan seterusnya akan juga audiens sudah kecewa dengan kita dan tidak akan percaya kayak gitu. Iya betul. Oke. Dari beberapa yang sudah kami sampaikan, kita sampaikan, pastinya ada beberapa hal yang mungkin tidak jauh berbeda di antara kita ataupun kami berdua ya teman-teman. Iya betul. Bagaimana cara untuk membangunkan audiens dari godaan-godaan seperti handphone atau penyelennya yang tentunya dekat dengan kita, yaitu tentang presentasi. Betul. Karena kita setiap hari pasti melihat teman kita yang presentasi atau bahkan kita yang mempresentasikan kayak gitu ya. Oke, itu sangat penting sebenarnya Kak Fitri ya. Iya, penting sekali itu. Kira-kira kalau pembahasan presentasi nih, apa sih yang menurut Kak Fitri bikin orang tertarik dengan presentasi itu? Oke, jadi kalau menurut saya sendiri tentang bagaimana cara memikat orang ataupun audiens untuk tertarik kepada
presentasi yang akan saya berikan ataupun sampaikan, Iya. itu terutama yang pertama nih harus kuasai lapangan terlebih dahulu. Jadi kita ya seperti awal tadi yang diberikan poin-poinnya sama Kak Zangki, kita harus bisa tahu keadaan Iya. di mana yang akan kita sampaikan itu audiensnya itu termasuk lansia, anak usia Oh, dini iya. ataupun remaja gitu. Betul. Jadi kita harus kuasai dulu. Kalau misalkan kita lansia ataupun anak usia dini, ya udah kita akan mempresentasikan dengan nada yang lebih tinggi, lebih semangat. Iya. Tapi dengan anak remaja kita bisa menyapa dengan bahasa-bahasa yang mungkin tidak jauh berbeda dengan Iya, kita. betul. Seperti itu pun juga kita harus turun untuk memberikan beberapa semangat kepada teman-teman ataupun audiens yang mungkin tidak membuatnya bosan. Iya. Seperti itu. Jadi seperti contoh memberikan beberapa pertanyaan setelah jeda kita memberikan beberapa presentasi seperti itu. Terus yang kedua itu kita harus memberikan beberapa poin-poin terpenting. Biasanya kan kita paparkan Iya, PowerPoint iya, gitu kan. betul, Jadi betul. jangan buat PowerPoint itu ya nggak apa-apa, terserah untuk membuat PowerPoint yang mungkin teman-teman bisa buat Iya. secara diri teman-teman sendiri gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri itu lebih baiknya itu membuat PowerPoint yang berisikan tentang beberapa poin-poin aja. Tapi nanti untuk materi selanjutnya, materi dari poin, isi dari poin tersebut itu lebih ke audiens. Kita Oke, menyapa oke. audiens, memberikan pertanyaan ataupun memberikan beberapa kayak Ya, sapaan, gurauan ya, kayak gitu ya. betul gitu. Iya sih, sebenarnya saya juga menangkap kok apa yang disampaikan Kak Fitri, dan juga sepakat akan hal itu. Yang pertama itu yang pasti kita itu bisa menempatkan diri, audiensnya itu siapa kayak gitu kan. betul. Terus yang kedua itu materi itu enggak perlu panjang dalam presentasi itu. Betul. Singkat tapi mengena, itu malah yang bikin audiens itu tertarik kayak Iya, gitu. nggak Sebenarnya ngantuk itu. jadinya. Mungkin ada sih sedikit tips yang bisa saya sampaikan, karena ini pengalaman saya sendiri Kak Fitri di kelas itu. Kan kalau di kelas berarti kan seumuran kita semua ya audiensnya Iya, kayak betul. gitu. Nah, ada teman saya itu yang kayak menyampaikannya itu yang seperti berbicara dengan balita atau dengan anak siswa SD, sehingga kayak kita ini kayak mau tertarik itu, kita juga sudah nggak sekecil itu, Iya, bahasanya betul. kayak gitu. Kita yang mau tidak menarik itu kan kayak dia sudah effort ingin Betul. mengajak berbicara. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman, jangan sampai salah sasaran ya itu Betul. tadi. Jangan sampai salah sasaran, karena kalau pendengar itu sudah bosan, sudah boring, dan bahkan tidak mau mendengarkan kita, nah itu menjadi tantangan yang lebih dalam lagi bagi kita. Iya, kayak benar gitu. sekali. Terus juga tadi penyampaian materi itu kan pembuatan materi itu juga sangat penting ya kan Kak Fitri ya. Betul. Apalagi ada yang kita ini sudah memasuki dunia akademik, tapi dalam PowerPoint yang dia tampilkan itu ada gambar bonekanya, ada gambar kartun-kartunnya. Nah, ini Betul. sebenarnya sah-sah aja, boleh-boleh Boleh-boleh aja aja, kayak gitu. bebas. Tapi yang menjadi problem itu kita ini berada di lingkup akademik, kita harus bisa menyesuaikan itu. Kuncinya Betul. pokoknya dalam hal presentasi yang menarik itu adalah kita harus bisa mengetahui siapa audiens, kemudian juga bisa beradaptasi itu di lingkungan apa kayak gitu. Di lingkungan akademik berarti presentasi yang ditampilkan itu ya tentang dunia akademik, Betul. dari segi model, dari segi bahasa pun bahasa akademik. Itu mungkin yang bisa menjadi tips and trick ya bagi teman-teman supaya kayak tidak sampai tidak sampai audiens tidak mendengarkan, kita yang seperti monolog, Iya, ngomong betul. dengan diri sendiri. Nah, itu kayak yang disayangkan selama ini, itu mungkin bisa dihindari oleh teman-teman semuanya. Intinya presentasi harus terstruktur. Setuju enggak kalau Setuju masalah banget. itu? Jadi kita nggak hanya sekedar konsentrasi kepada diri kita sendiri, tapi Iya. juga tetap mengoptimalkan ataupun Iya. lebih paham dengan isi yang Iya. akan kita sampaikan. Seperti Bergurau itu. boleh Kak ya, bergurau itu Boleh, sangat boleh. boleh, sah-sah Karena- aja. iya. Dibarengi, diselingi oleh pantun Iya, atau boleh. gurauan-gurauan itu sebenarnya tidak masalah, tidak Iya. menjadi masalah. Yang penting pesannya tetap akan sampai dan Iya, mengena betul. kayak gitu ya kan Kak Fitri ya. Jadi
itu teman-teman semua ya, Iya. tentang materi public speaking yang mungkin bisa teman-teman garis bawahi poin-poin pentingnya. Betul. Sebenarnya kita di sini diskusi ya, Diskusi, tidak iya. menggurui teman-teman semuanya. Karena pastinya ada yang lebih Iya, udah jago daripada kita. daripada kita, gitu. kita masih sama-sama di level Belajar. belajar, bukan untuk menggurui. Betul. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang ada tips and trick ataupun juga saran untuk kita berdua untuk bisa lebih upgrade diri lagi, Iya. untuk bisa lebih baik lagi, bisa diselipkan di kolom komentar. Betul. gitu. Kita lebih senang ya Kak Iya. Fitri ketika kita diberikan saran, diberikan kritik, Diberikan itu nanti masukan. akan Itu menjadi pasti- evaluasi bagi Betul, kita. betul, Kita betul. harus bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Kayak Betul. gitu teman-teman semuanya. Jadi boleh teman-teman yang merasa oh iya tips and triknya cocok nih, boleh kita komen, kita juga berinteraksi di kolom komentar Betul kayak gitu. sekali. Sampaikan pesan-pesan ataupun juga saran-saran kepada kami ataupun juga ke teman-teman yang lain yang mungkin masih juga belajar dalam materi public speaking kayak Oke, gitu. Betul ya? tentunya kita nggak hanya sampai dan stay di public speaking aja. Iya. Tentunya kita akan memberikan beberapa pengalaman tentang pengembangan diri yang Iya, lain. wah ini seperti menarik itu. ini sebenarnya. Ya. Pembahasan kita nanti akan lebih menarik lagi di Iya. part kedua. Jadi jangan lupa nanti tonton lagi di Iya. part yang kedua. Kita terusin pembahasan kita terusin diskusi kita, jangan berhenti di sini saja. Ya, karena ini juga terkhusus untuk kalangan muda tentunya. Iya. Buat teman-teman yang suka dengan Iya. dunia media sosial Iya. pun itu juga penting mendengarkan video podcast kita kali Iya, ini. agaknya bukan hanya yang suka terhadap dunia sosial media, tapi Oke. yang mana tantangan kita sekarang memang era digital. Iya, betul sekali. Jadi mungkin ini bisa menjadikan bekal untuk teman-teman semuanya dan mungkin bisa ditambah-tambahin sedikit lah di kolom Boleh, komentar, boleh, nanti boleh. kita diskusi. Sekian podcast kali ini, kita lanjutkan di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.